Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Abi. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan diferens linear derajat 1, persamaan diferens non-linear derajat 1, dan persamaan diferens derajat lebih dari 1. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul persamaan diferensial linear dan non-linear dengan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metode optimasi. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan tentang persamaan diferens linear derajat 1, persamaan diferens non-linear derajat 1, persamaan diferens derajat lebih dari 1 bagi para pembaca dan juga saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Bahrul Ulum SE MSI AWIP selaku dosen mata kuliah metode optimasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikannya makalah ini. Saya menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Pendahuluan bab 1. Persamaan diferensial merupakan fondasi penting dalam matematika yang mendeskripsikan hubungan antara suatu variabel independen, variabel dependen, dan satu atau lebih turunannya terhadap variabel independen. Orde dari suatu persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi yang terdapat dalam persamaan tersebut. Sebagai contoh, persamaan yang melibatkan turunan pertama disebut persamaan diferensial orde 1, sedangkan yang melibatkan turunan kedua disebut persamaan diferensial orde 2, dan seterusnya. Selain orde, persamaan diferensial juga dapat diklarifikasikan berdasarkan derajat yang merupakan pangkat tertinggi dari turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Latar belakang: persamaan diferensial memiliki peran krusial dalam memodelkan berbagai fenomena dalam ilmu pengetahuan dan teknik. Banyak masalah fisis dapat dijelaskan dan dianalisis melalui formulasi persamaan diferensial. Misalnya, dalam bidang fisika, persamaan diferensial digunakan untuk menggambarkan gerak benda, aliran panas, dan fenomena gelombang. Dalam bidang teknik, persamaan diferensial menjadi alat utama dalam analisis rangkaian listrik, mekanika fluida, dan kontrol sistem. Bahkan dalam bidang biologi dan ekonomi, persamaan diferensial digunakan untuk memodelkan pertumbuhan populasi, penyebaran penyakit, dan dinamika pasar. Tujuan makalah ini akan membahas 3 kategori utama persamaan diferensial: persamaan diferensial linear derajat 1, persamaan diferensial non-linear derajat 1, dan persamaan diferensial dengan derajat lebih dari 1. Setiap kategori akan diuraikan secara rinci meliputi definisi, bentuk umum, metode penyelesaian, serta contoh-contoh aplikasinya. Sebelum saya menjelaskan 3 materi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih fungsi sembarang atau variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Contohnya yaitu rumus pertama, dy per dx plus 2y sama dengan e pangkat x. Terus rumus yang kedua yaitu du per dt ditambah dengan dv per dt ditambah dengan 3u sama dengan 0.
Terus rumus yang ketiga yaitu A pangkat 2U per A X pangkat 2 ditambah dengan A pangkat 2V per A Y pangkat 2, Y sama dengan 0. Ada juga persamaan diferensial berdasarkan jenisnya. Jenis pertama yaitu persamaan diferensial biasa atau PDB. Persamaan diferensial ini mengandung turunan biasa dari satu atau lebih fungsi sembarang atau terikat terhadap hanya satu variabel bebas. Contoh rumus pertama yaitu dy per dx ditambah dengan 5y sama dengan e pangkat x. Terus rumus yang kedua yaitu d pangkat 2y per dx pangkat 2 dikurang dengan dy per dx ditambah dengan 6y sama dengan 0. Terus rumus yang ketiga yaitu dx per dt ditambah dengan dy per dt sama dengan min 2x plus y. Jenis yang kedua yaitu persamaan diferensial parsial atau PDP. Persamaan diferensial ini melibatkan satu atau lebih fungsi variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel bebas. Contoh yang rumus pertama yaitu A pangkat 2U per A X pangkat 2 ditambah dengan A pangkat 2U per A Y pangkat 2 sama dengan 0. Rumus yang kedua yaitu A pangkat 2U per A X pangkat 2 sama dengan A pangkat 2U per A T pangkat 2 dikurang dengan 2 AU per AT. Rumus yang ketiga yaitu AU per AY sama dengan dikurang dengan AV per AX. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial berdasarkan ordenya. Cara menentukan orde tertinggi turunan berdasarkan ordernya yaitu contohnya yaitu d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah dengan 5 buka kurung dy per dx tutup kurung pangkat 3 dikurang dengan 4y sama dengan e pangkat e. Suku pertama turunan orde kedua n sama dengan 2, sedangkan suku kedua turunan orde 1 n sama dengan 1. Jadi persamaannya adalah orde 2. Berikutnya yaitu persamaan diferensial berdasarkan linearitas. Yang pertama yaitu persamaan diferensial biasa linear order n, umumnya yaitu an buka kurung x tutup kurung y pangkat n ditambah dengan an dikurang dengan 1 x y pangkat n kurang 1 ditambah dengan titik-titik ditambah dengan a1 x y pangkat 1 ditambah dengan a0 x y dikurang dengan g x sama dengan 0. Yang kedua yaitu persamaan diferensial biasa bisa berupa linear jika fungsi tersebut linear pada variabel terikat dan turunan-turunannya. Seperti fungsi trigonometri sin y pangkat, y pangkat, y pangkat 2 atau e pangkat y. Contohnya yaitu d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah dengan 3 dy per dx ditambah dengan 4y sama dengan 0. Yang kedua yaitu d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah dengan 3 dy per dx pangkat 3 sama dengan 4y pangkat 3 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu linear derajat 1. Contohnya yaitu dy per dx sama dengan v tutup kurung t, y tutup kurung. Persamaan diferensial order 1 merupakan persamaan yang mudah dipahami karena hanya melibatkan turunan pertama pada fungsi tertentu dan biasanya lebih cepat mencari solusinya dan tidak melibatkan order lain. Contoh soal persamaan diferensial linear derajat 1. Yang pertama itu dy per dx ditambah dengan 2y sama dengan e min x. Dan yang kedua itu adalah
Ini adalah contoh klasik dari persamaan diferensial linear derajat 1 karena memiliki bentuk umum, yaitu dy per dx ditambah dengan pxy sama dengan qx, di mana y adalah turunan dy per dx muncul dalam pangkat 1 dan tidak ada perkalian antara y dan dy per dx. Dalam kasus ini fungsi px sama dengan 2 dan qx sama dengan pangkat min x. Langkah-langkah penyelesaian didasarkan pada metode faktor pengintegrasi. Ide utama dari metode ini adalah untuk memanipulasi persamaan sehingga sisi kiri menjadi turunan dari suatu produk fungsi. Yang pertama itu mencari faktor pengintegrasi mu x. Faktor integrasi didefinisikan sebagai mu x dan integral px dx. Dalam soal ini px sama dengan 2 sehingga integral px dx sama dengan integral 2dx dan 2x sama ditambahkan konstanta integrasi k. Selanjutnya yaitu nonlinear derajat 1. Persamaan diferensial dikatakan nonlinear jika memenuhi paling sedikit satu dari kriteria tersebut. Yang pertama yaitu variabel-variabel terikat turunannya lebih dari satu. Yang kedua yaitu mengandung bentuk perkalian antar variabel terikat dengan variabel terikat lainnya, atau turunan yang satu dengan turunan lainnya. Yang ketiga yaitu variabel terikat merupakan fungsi transenden. Contohnya yaitu x d pangkat 3y per dx pangkat 3 ditambah dengan 2 dy per dx pangkat 2 dikurang dengan 4xy sama dengan 0. Selanjutnya yaitu linear derajat lebih dari 1. Orde persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan diferensial linear dapat memiliki orde pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Contohnya yaitu d pangkat 2 y per dx pangkat 2 ditambah 3 dy per dx ditambah dengan 2y sama dengan 0. Kesimpulan, makalah ini telah membahas 3 jenis fundamental: persamaan diferensial linear derajat 1, nonlinear derajat 1, dan derajat lebih dari 1. Persamaan diferensial linear derajat 1 memiliki bentuk standar dan dapat diselesaikan secara sistematis menggunakan metode faktor integrasi. Persamaan diferensial nonlinear derajat 1 lebih kompleks dan memerlukan metode penyelesaian yang berbeda tergantung pada jenisnya, seperti substitusi untuk persamaan Bernoulli, pencarian fungsi potensial untuk persamaan eksak, dan transformasi untuk persamaan homogen. Persamaan diferensial derajat lebih dari 1, khususnya persamaan linear dengan koefisien konstan, dapat diselesaikan dengan menganalisis akar-akar persamaan karakteristik. Pemahaman konsep dasar dan metode penyelesaian untuk setiap jenis persamaan diferensial ini sangat penting karena persamaan ini muncul secara luas dalam berbagai aplikasi ilmiah dan teknik. Kemampuan untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah menggunakan persamaan diferensial merupakan keterampilan yang berharga bagi para ilmuwan dan insinyur. Materi-materi yang telah saya sampaikan saya rangkum menjadi sesingkat mungkin karena durasi tidak mencukupi, karena
durasi yang sudah ditetapkan adalah 15 menit dari aturan tugas video ini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan di dalam video ini. Saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.